semuanya dengan adanya punchernya dan kita bakal menyaksikan Genflix Arrow akankah mendapatkan poin pertama dari Onyx Esports atau Onyx Esports yang masih benar-benar bertengger di posisi puncak Budi Monster. Yap, dengan pemain baru kita punya cewek yang baru saja masuk ke lineup milik tim Onyx Esports. Apakah ada yang berubah dari tim Onyx Esports? Atau malah di sini dari Genflix Arrow yang bisa menemukan celah dari Sang Raja Langit? Onyx Esports, Genflix Arrow siapa yang memenangkan game pertama karena ini akan menjadi sangat penting untuk Genflix mendapatkan poin-poinnya. Yes, seperti yang sudah aku bilang, kalau misalnya di Genflix Arrow kemungkinan besar dan valid harusnya berada di J kali di samping. Dan kali ini anti-match yang menggunakan Alice ya. Cewek menggunakan Balmond yang bisa kita bilang beberapa waktu lalu anti-match menggunakan Alice agak kurang maksimal dari timnya mendapatkan kekalahan. Iya, karena kita biasanya ngelihat anti-match itu pakai hero-hero yang nabrak. Bukan hero yang kabur-kaburan dengan punya escape ability seperti itu. Alright, dan kita langsung masuk ke match yang pertama. Ini di IPL Season 6 antara Genflix Arrow versus Onyx Esports dan dipandu oleh Ranger Master juga Larang Monster. Dan ini adalah game yang pertama dari Best of 3 series sebelumnya. Genflix harus tunduk kepada Onyx Esports. Yes, ini betul banget. antara ajang pembalasan dendam atau ajang pembuktian dari Onyx. Yes, bukan hanya itu aja, lihat Rinasmi sudah berada di arah red buff terlebih dahulu. Dia bakal coba fokus untuk dapetin red buff untuk seorang Sans. Sedangkan di arah mid bakal coba clearing minion dan diganggu pergerakannya di arah mid lane. Sudah berhasil mendapatkan satu buah blue buff dan ternyata Rinasmi berhasil mendapatkan satu buah gold buff. Red buff terlebih dahulu dan bakal di cover oleh kawan-kawanan. Di sini Sans kehilangan satu buah red buffnya Brimongsa dan lumayan cukup kerugian di arah mid. Iya, itu bakal jadi beda banget. Sans akan tertinggal level, sementara Mars berfokus ke area blue buff-nya terlebih dahulu. Tapi Onyx, mereka sudah sadar harus mengganggu. Dan ternyata Abyssal Arrow yang dikeluarkan oleh Drian tidak cukup untuk mencuri buff milik tim Genflix. Yes, Mars berhasil mendapatkan blue buff-nya, tapi ingat kali ini mereka belum tentu aman. Karena para pemain dari tim Onyx, mereka sudah berada di 4 bottom lane. Di sini udah 4 orang tuh udah siap standby dan Sans berhasil mendapatkan gold buff-nya walaupun masih junior harusnya ya gold buff-nya di sana ya Budi Monster. Iya, tapi ini sebuah keunggulan juga sih untuk Sans dan juga Drian kalau mereka bisa bergerak lebih cepat daripada Genflix Arrow. Karena ini masalahnya adalah Assassin lawan Assassin dan kalau untuk arah late game, Mars bisa lebih mudah buat ke arah lini belakangnya. Jadi kalau bisa Onyx Esports di sini ngeharas atau ngepres habis-habisan dari Marsnya. Yes, bukan hanya itu aja. Kita lihat dari sisi rotasi Sans agak sedikit terlambat untuk early game. Biasanya Sans di early game seperti ini dia sudah melakukan rotasi ke banyak celah yang ada, tapi Rasi bakal coba mendapatkan satu buah ejector dan di flicker saja oleh seorang Fredo bakal coba dipasang keadaan kali ini Sans gak mau terlalu terburu-buru, dia lebih memilih untuk mendapatkan farming di arah mid lane Budi Monster. Yep, hehehe. Tapi ada Mars sudah bersiap dengan double buff yang dia miliki berbeda dengan Sans yang cuma punya blue buff tapi di area tengah. Keduanya masih menunggu untuk momen yang tepat. Timing yang tepat dan ada Sentinel yang dikeluarkan. Tornus pun juga demikian. Fredo tak menyangka bahwa mendadak Rasi dengan flickernya, ejectornya menginisiasi dengan sangat baik. Yes. First blood akhirnya dihasilkan. Yes, di bawah menit ketiga kali ini first blood didapatkan oleh tim Onyx Esports dengan perolehan satu poin yang bagus. Flicker yang tepat dan di situ Sasha juga sabar banget tapi Linknya bakal coba untuk mengganggu pergerakan. Ternyata red buff sudah diamankan. Rinasmi harus menggunakan flickernya. Bakal coba dibaca peta tapi juga dari Inferno tadi keluarkan sabar coba dituju lihat. Saya disosok ke arah belakang. Berhasil mendapatkan satu buah poin. Oh my god. Kali ini permainan luar biasa dari Iwa tapi Quicksand ngedep dulu bosku. Di sana darah mid lane. Tempest of Blade mencoba mendapatkan satu buah poin tambahan. Ternyata tidak ada poin tambahan Budi Monster. Yep, kurang damage juga dari Genflix Arrow. Wow, sayang sekali. Dari awal ya Abyssal Arrow-nya udah langsung connect kepada Mars yang nggak bisa untuk memberikan damage. Dan membuat Onyx Esports juga lebih untuk 2 poin kill sepertinya. 2 untuk 2, tapi Turtle masih bisa berhasil untuk diamankan dari Genflix Arrow. Wow, kita lihat sedikit ya warnya ya. Tuh, bagus Raging banget. Sandstorm. Sebenarnya udah bagus dari sama Tonros, tapi ada Raging Sandstorm-nya. Badai pasirnya Watt pas banget ke arah belakang kali ini Budi Monster. Sayang banget tadi tanpa Soblet yang terakhir nggak bisa untuk menghabiskan poin kill, tapi Sans dengan tumbangnya satu kali ngebuat dia akan sedikit ketinggalan dari Mars. Tapi farmingannya dia ternyata cepet banget ya. Cepet banget, Cepet banget, dia udah level 7 malahan Mars yang ketinggalan level. Yes, bener banget. Tapi kali ini kita lihat menuju ke arah top lane. Cewek bakal dipukul mundur. Lihat langsung ada putaran balik dari seorang cewek yang lebih memilih untuk mendapatkan netral jungle
dan ke reset. Nggak apa-apa, nggak ada yang lihat cewek dengan Rasi bakal coba melakukan Symphony of Skill. Rinasmi masih coba bertahan, masih ada satu buah Inferno dan Rasi memilih untuk mundur. Gak mau terlalu terburu-buru, letak counter telah dikeluarkan, ternyata gak ada impact apapun. Sedangkan Watt stand by on position, langsung ada Regis Sestrom ke arah belakang, digocek dengan ada tornado, dilempar Wattnya, kali ini masih bisa mundur Bude Monster. Iya, nggak takut di sini dari awalnya. Dia punya banyak banget backup yang udah siap, udah berjalan ke area top lane. Rasi, sementara dia bersembunyi di dalam bus, harus berhati-hati tentunya. Sudah menyadari ada pergerakan dari Ken Wolf dan fokus terhadap turret. Rasi muncul bersama dengan cewek. Cyclone Swift dikeluarkan, Fredo dalam bahaya. Mencoba untuk kabur dengan adanya flicker, tapi di belakang tertinggal Watt seorang diri menahan semua dari Onyx Esports. Tapi lihat anti-match di sana, bakal coba one by one situation. Ternyata Rinasmi dengan Sans anti-match catching minion di arah mid lane cukup berani. Dengan adanya blood out Bude Monster, bakal coba mundur, kali ini udah ketahuan. Langsung ada flicker, dia ambil Cyclone Ice-nya. Semua diambil, tapi Mars di sana. Hello, mother father, where are you going? Ma, brother, udah gak ada blood out lagi. Langsung ada top lane ke arah belakang, punya flicker juga langsung dipasar ke Fire. Pada lihat, anti-match terbakar, Avias marah di arah bottom lane. Oh Udah nggak my ada capability god. yang dia miliki. Flicker segala sudah digunakan, tapi di atas juga ada Drian yang dipotong pergerakannya. Nggak bisa untuk membackup, malahan dia yang harus tumbang di area bottom lane. Sedangkan Rinasmi di arah top lane 2 versus 1, dia masih kuat dengan adanya Inferno. Ini membuat Onyx Esports ketinggalan momentum Bude Monster. Iya, ketika ada pergerakan dua hero dari Onyx Esports ke area top lane, tapi mereka nggak bisa ngedapetin apapun. Turret pun tak bisa, pick off pun nggak bisa, nggak ada trade yang terjadi. Genfix Zero Wolf untung banyak, cuan-cuan. Untung banget ini. Papa cuan, mama cuan, cuan bos lah pokoknya untuk tim Airlex Arrowwolf. Sedangkan itu Drian bakal mencoba untuk mendapatkan satu buah Abyss Arrow mengenai ke arah sebuah Kupa. Bakal coba dipaksa, ternyata di sini Sans lebih dulu berhasil mendapatkan red buff-nya. Nggak mau terlalu terburu-buru, sedangkan di arah mid lane DJ Khalid udah berhasil ada team fight. Kali ini ternyata nggak di pop up, nggak ada follow up lebih lanjut karena Rasinya masih punya ejector Bude Monster. Ya, first fireball juga terus-menerus di pop up oleh Genfix Zero Wolf, ngehara semua pemain dari Onyx Esports. Tapi bergerak ke arah top lane, masih menunggu timing itu. Tebas Ultimate muncul deh. Masih bisa untuk menghindari Cyclone Swift digunakan, tak bisa. Lethal counter pun tak bisa. Nggak ada minion, nggak ada lifesteal yang bisa dia dapatkan. Ya, cukup lama tapi lihat agro damage yang cukup bagus dari seorang Rinasmi, berhasil mendapatkan 1 poin dari top lane. Dan ini lihat anti-match masih mau nge-cutting minion. Anti-match memang salah satu offlaner yang cukup baik tadi. Coba ada ejector. Bisa Rongga kena seorang Fredo. Bakal coba dibalikan keadaan, tapi turret di arah top lane berhasil diamankan oleh tim dari Genfix Airwolf. Iya, sangat berbeda tentunya. Onyx Esports baru mendapatkan satu dari bottom lane, tapi di area tengah ada pertempuran. Drian diselamatkan dengan ejector yang dimiliki oleh Rasi, tapi anti-match menantangnya sekali damage dengan flat out di arah belakang. Dia nggak akan bisa kabur, dan satu pemain dari Onyx Esports ditukarkan untuk menyelamatkan satu player yang lain. Tapi Sans masih berhasil mendapatkan blue buff-nya kali ini. Permainan yang luar biasa ciamik dari seorang Sans. Dan bakal coba dipasangkan di arah mid lane seperti oleh para pemain dari tim Genfix Arrow. Bakal coba dipasang, ada tim di sana. Mas ke arah belakang, Sans ditumbangkan. Dan lihat, 2 player di arah mid lane hilang. Ini bencana untuk tim Onyx Esports di arah early game. Oh my god, Bude Monster. Bencana yang sangat besar karena 3 turret di tier pertama sudah hilang semuanya dari Onyx Esports. Dan gak cuma itu, kita bisa ngeliat dari poin killnya Genfix Arrowwolf. Mereka ngelit game ini dengan 5 poin kill yang lebih, mengakibatkan net worth dari Genfix Arrowwolf unggul daripada Onyx Esports. 3.000 net worth, berarti ada sekitar 2 item yang lebih unggul daripada Onyx Esports. Dari segi level pun sangat membantu, apalagi Turtle juga 3 kali diamankan oleh Genfix Arrowwolf. Begitu menopang net worth dari teman-teman Genfix Arrowwolf. Yes, masalahnya Bude Monster dari seorang Sans baru dapetin blue buff-nya. Jadi langsung ditumbangkan. Oh, coba dibalikan ke burst fireball. Rinasmi berada di garis depan. Langsung dapat TPS ke arah belakang. Lihat, bakal ada satu buah poin. Dan ternyata Fredo masih ada dipanggil kupanya. Dipasang ke arah belakang. Rinasmi dilempar dan point kill didapatkan oleh seorang Link. Rinasmi harus mundur dan tumbang ternyata di sana. Dan Mars dengan adanya DPS coba mendapatkan 1 poin lagi tambah. Dan PK kill didapatkan oleh Super Awat di arah top lane. Sayang sekali harus terkena episode arrow yang dikeluarkan oleh Drian. Awat tak bisa kabur untuk bergabung bersama teman-temannya. Kali ini pertukaran 2 untuk 2 offlaner untuk 2 offlaner dan juga 1 support. Oke, Onyx Esports mendadak mereka juga menjadi galak, timing yang sangat tepat ketika berperang di area top lane. Dan ini kali pertama cewek juga muncul di MPL Season 6. Ini adalah fakta coolnya. Yes, benar banget. Ternyata pergantian pemain pertama kali juga, tapi dengan dari Tempest Outlet muncul ke area Sans masih bisa bertahan, malah timingnya sangat buruk dari seorang Mars. Ngedive sendirian, gak ada backup sama sekali, perhitungan yang kurang tepat.
Ini dia, ini bisa menjadi momentum dari tim Onyx Esports untuk melakukan snowballing. Kenapa? Untuk beberapa menit ke depan mereka harus mendefend satu buah blue buff dari tim Genflex Aerof. Karena kalau enggak, mereka bakal invasi habis-habisan. Lihat, Mars langsung dicolong. Tadi dapetin poin yang cukup penting untuk tim Onyx. Di sini Rashid mencoba mendapatkan satu buah Watt. Kalau coba di pasar Regis Storm ke arah belakang, gak ada yang bisa menyelamatkannya. Masih ada Quicksand harusnya dari seorang Watt. Di sini masih ngedep, tapi Sunset udah mulai datang. Bakal coba diagro. Peta masih kejar miss. Dan ternyata masih ada satu buah Toro yang berhasil menyelamatkan satu buah poin tambahan untuk tim Onyx Esports. Iya, mendadak permainan di-lead oleh Onyx Esports dengan adanya pertukaran banyak banget pick off yang didapatkan oleh Onyx Esports. Lalu mereka nggak lupa untuk objektifnya. Maju ke depan Razi dengan injektor mendapatkan Fredo. Tapi Fredo terlalu kuat kali ini. Lihat Langsung sudah Sunsnya dikomit. bakal ke arah belakang dapetin satu buah tambahan, tapi ternyata masih ada Tempest Storm ke arah belakang. Gak ada blue buff. Link tanpa blue buff, bagaikan aku tanpa kamu. Tidak bisa hidup sepertinya Oji tanpa Iya. dirinya. Dan ini parah sih, tiba-tiba Onyx Esports dengan adanya satu war mungkin yang nggak bisa dimenangkan oleh Genflix atau dia top lane perlahan tapi pasti mulai membalikan keadaan. Ya, semenjak tadi dari masa di pick off, solo pick off tadi yang beramai-ramai itu, dia benar-benar kayak udah melakukan sebuah apa ya, blunder dari tim Genflix yang ngebuat Onyx bisa bernapas lega. Iya, Lihat, misstep bakal coba juga dipasang. Bakal ada tim fight kali ini, Sam sudah siap. Cewek berada di garis depan. Rasi pun bakal coba dipasang. Retribution dari seorang Mars berhasil dapat satu buah poin tambahan, tapi masih ada Deviant Spot dan juga Pin Spice. Mencoba mendapatkan Anipin. Anipin bakal coba dipasangkan. Rasi ke arah belakang. Satu poin tambahan untuk tim Genflix Aerof dan Resistance berhasil dihindari oleh seorang Sans, tapi ternyata tidak bisa terlalu lama. Di depan sana cewek gak ada follow up dan mereka kehilangan dua player dari Onyx Esports. Oh, dan lagi mejanya kembali dibalikan oleh Genflix Aero. Permainan mulai dipegang oleh Genflix ketika ada beberapa pick off yang mereka dapatkan terlalu memaksa dari Onyx Esports menduduki jungle milik tim Genflix, diudak-udak dikejar-kejar. Ini adalah momen yang buruk ketika Onyx Esports harus kehilangan dua playernya. Yes. 4 detik terakhir untuk Anti-Mage juga bisa bergabung, tapi Lord gak akan bisa menunggu dari Genflix Aero. Mereka akan mau mengamankan Lord yang pertama dan sudah berhasil diamankan. Malah saat kali ini berada di posisi yang sangat buruk. Seorang diri masih bisa kabur dengan adanya Thornrose. Mundur ke belakang, mereka harus set up. Mereka harus siap untuk mendefense ketika Genflix Aero masuk dengan adanya Fredo terkena satu buah besar robak, coba dipasang, masih ada Watt di sana berhasil mengganggu dengan adanya Tornado Desert dari para pemain dari tim Onyx Esports. Dan lihat Bude Monster, ini benar-benar luar biasa Genflix Aerof. Walaupun tadi Onyx sebenarnya udah bagus banget, mereka mempertahankan posisi mereka cukup stabil 50-50, tapi ternyata di team fight yang sebelumnya di arah jungle mereka kalah team fight. Dan item yang kita lihat udah linknya menuju ke arah Belt of Despair. Oke, langsung Belt of Despair ya. Sedangkan dari Suns juga menuju ke arah Belt of Despair. Dan dari segi network mereka tidak tertinggal jauh. Suns padahal yang sudah terpick off 2 kali, dia masih bisa dapetin farmingan yang luar biasa. Dan lihat di arah top lane, Papalo terhormat udah mulai mencoba untuk menuju ke arah turret tier nomor 2. Suns juga harus mundur, gak boleh terlalu offside. Tergigit oleh seorang Kupa, ini bakal menjadi bahaya banget untuk seorang Sas. Dan lihat, bakal coba digigit, masih dipanggil lagi Kupanya dan Anti-Mage bakal ada di belakang. Rinasmi dilempar oleh seorang Rasi, gak ada follow up damage, gak ada yang berani untuk follow up seorang Rinasmi. Terlalu tanky, dan Rinasmi lebih memilih untuk mundur kali ini, Bude Monster. Iya, Onyx Esports mereka kehilangan turret outernya 2 sekaligus di area atas, di area tengah, tapi keduanya nggak mau melakukan peperangan terlebih dahulu. Fokus untuk mendefense dengan baik, nggak mau melakukan blunder lagi. Dan Genflix, mereka akan langsung bergerak ke area bottom lane, ngebersihin semua objektif yang dimiliki oleh Onyx Esports. Tapi Rasti mencari timing yang tepat, ejector hanya kepada Kupa. Nggak bisa lagi, dan ada Abyssal Arrow yang terus-terusan dibuka. Onyx Esports, mereka bukan dalam posisi yang baik kalau mau mendefense pula, apalagi dengan Drian yang mendengar Selena. Oke, tapi di sini lihat Sansnya bakal OTW bersama dengan Rasi, dapatkan satu buah blue buff. Lihat di sana, bakal coba dihajar Marses seorang diri. Aduh, kameranya tidak ke sana. Tapi oke, no problem. Kita bakal coba menuju ke arah di mid lane. Bakal ada Sans yang berhasil mendapatkan satu buah blue buff dari seorang Link. Ternyata di sana punya Monster. Rasi ke arah belakang, bakal coba dipasang defense. Abis roll, tapi Retribution menyelamatkan Mars dari blue buffnya yang hilang. Dan Anti-Mage, lihat di arah belakang. Mantap masih ke arah belakang, dan Sans gak kuat mendapatkan satu poin tambahan. Double kill, looking for triple kill. This is it. Oh my god, shutdown. Dan ini bencana untuk tim
kehilangan banyak poin. Tapi Onyx Esports masih kuat, masih mampu memberikan damage di arah mid jungle tadi, Budi Monster. Iya, momen yang sangat tepat untuk berperang bagi Onyx Esports. Tapi sayangnya ganti taruh, mereka siap buat ngelakuin backup cepet banget. Walaupun Mars tadi jauh banget kan dari peperangan. Dia berada di area bawah, surprise. Dia udah langsung masuk ke sini. Mereka berperang di area yang sangat sempit. Semua damage dari tim Genflix Arrow pun masuk. Dan Sun sebelum dia tumbang, dia ngedapetin triple kill. Yes. Dan tadi itu Sun sudah dapat blue buff dari mana? Dari linknya. Dari linknya nggak cover. Dan ada satu abyssal row di sana. Makanya siapa namanya Sun sama Rasi, mereka tahu, oke, bisa kita ambil di blue buffnya. Karena ada satu abyssal row yang ngebuka vision dan ngebuat Onyx Esports tahu keberadaan dari seorang Mars yang seorang diri tanpa ada pasangan di sana. Tapi ini dari teman-teman keduanya nggak akan ada yang mau ke pick off di menit-menit seperti ini. Momen krusial karena Lord akan hadir 20 detik lagi. Semuanya nggak akan mau kasih Lord yang kedua. Udah ter-enhance pula. Akan sangat berpengaruh buat nge-push ke area manapun. Siapapun yang ngedapetin. Dan dari Onyx udah mulai melakukan split push dari anti-mage yang nge-clearing minion di area bottom lane. Terus-terusan cari stack juga. Dia nahan lumayan banyak sih dari dia ke arah belakang. Ini bukan hanya dapetin Lord yang terwipe sih. Walaupun dia dapet Lord tapi dia terwipe, itu bakal menjadi kerugian banget sih untuk kedua belah tim siapapun yang mendapatkannya. Tapi dari seorang Mart, dia memilih untuk mendapatkan split push terlebih dahulu karena mobilitasnya cukup tinggi dari seorang Lee dengan pitch voice-nya. Tapi kita bakal melihat Onyx bakal coba fokus juga dapetin blue buff terlebih dahulu untuk team fight seperti ini. Dan mereka sabar menanti. Mereka tahu ada split push, tapi para pemain dari tim Onyx, mereka udah lihat juga siapa? Marsnya udah kelihatan tuh, ada posisi merah, Bude. Nah, udah terlihat. Marsnya nggak coba untuk mendapatkan split push. Satu besar row berhasil mengenai seorang Fredo. Belum ada follow up. Anti-match sudah keluar di sana dan Kupanya harus dipanggil mundur. Sakaratul maut dari Kupanya, Polpa, Popol, dan Kupa. Iya, soalnya cuma tarik ulur aja. Nggak akan ada yang mau komit. Genflix Arrow sedang memainkan atau memberikan distraksi kepada Onyx Esports di area top lane. Atau harus ada satu yang siap untuk ngelakuin defense di area top lane. Kalau enggak, kemungkinan besar Mars bisa ngelakuin push di area top lane, ngedapetin individual, ataupun kalau misalnya ada perang, Mars bisa dengan cepat untuk nge-follow up dimanapun war itu berada. Kita tahu mobilitas dari Mars sangat cepat dengan adanya link. Bukan hanya itu aja, kita bakal lihat lagi kali ini udah setengah darah dari Bapak Lord terhormat. Abyssal Row kena Bapak Lord, bakal coba dibantu, ditahan sama Dinasmi, ditarik ulur, ternyata di reset. Lihat di arah mid, bakal coba dipasang mendapatkan inhibitor. Para pemain dari tim Onyx udah mulai mundur perlahan sedikit demi sedikit, dan Mas berhasil dapetin satu inhibitor, bakal loncat dengan pinpoint ya. Ini bakal menjadi momentum untuk tim Genflix Arrow. Mereka bakal coba untuk paksa ke arah Lord, dan informasi telah diberikan. Udah ada Rasi, udah dengan depan, berfireball, digigit, dan Genflix Arrow berhasil mendapatkan satu buah Lord ditambah dengan inhibitor. Permainan yang luar biasa pintar dari Genflix Arrow. Ini adalah momentum untuk Genflix Arrow yang nggak boleh mereka sia-siakan kalau ingin memenangkan game ini. Onyx Esports mereka begitu kewalahan untuk mendefense, untuk menjaga Lord. Semuanya nggak ada yang secepat Mars dalam rotasi. Nggak ada yang bisa mengimbangi Mars. Semuanya jadi bingung. Ketika mereka mau ngedefense tengahnya, Lordnya nggak ada yang ngejaga. Kalau dibagi jadi dua tim, tentu mereka akan kalah dalam peperangan. Jadi galau banget dari Onyx Esports hanya karena Mars yang ngelakuin split pun terusan. Yes, bukan hanya itu aja, kita bakal coba lihat. Ini bakal masuk ke arah base dari para pemain dari tim Onyx. Digeserkan kembali, Mars sudah punya Pale Victor. Bakal coba fokus ke arah push lane, sedangkan Watt di arah bottom lane. Bakal coba untuk dapetin satu buah turret juga. Tapi Rasi berada di dalam rumput, Mars melihatnya. Bakal coba dipaksa, bakal coba dihindari dan hasil dihindari oleh seorang Mas. Bermain luar biasa, dipaksa ceweknya. Udah dua turret didapatkan dan lihat Rian harus mundur. Clay terkena seperempat darah dan masih ada saat ke arah belakang. Fredo masih punya flicker. Dan para pemain dari tim Onyx Esports mereka harus mundur. Leta counter berhasil mendapatkan satu momen poin tambah, tapi Bude Monster ini gak bakal bisa ditembus harusnya. Ini gak bisa ditembus karena mereka kehilangan seorang Fredo. Iya, tapi Atlus mereka mendapatkan 3 inhibitor sekaligus. Onyx Esports akan kewalahan tentunya, tapi dia ada mau tapi sekalian nggak kena. Mars masih bisa menghindarinya, kabur dan masih bisa survive. Di sisi lain ada Watt juga yang dikejar-kejar oleh Onyx Esports. Gak ada yang bisa nge-catch, gak ada lockdown dari Onyx Esports yang pasti, kecuali ejector milik Rasi. Bener banget, tapi Rasi di sana bakal coba untuk melakukan push. Kenapa? Karena ini bakal menjadi sedikit
nafas untuk tim Onyx. Mereka kehilangan turret, tapi mereka masih bisa stick 5. Sedangkan dari Genflix Aerowolf, mereka kehilangan 2 player yang cukup penting. Iya, tapi permasalahannya untuk dari wave minionnya ini harus dijaga benar-benar sama Onyx Esports karena dari Genflix mereka udah jadi super minion, otomatis memenangkan lane gak susah dan ada ejector lagi dan lagi dari Rafty yang membuka sebuah pick off. Lanjut lagi, Mars mulai untuk masuk area belakang, Rasinya dipanis 1 untuk 1. Yes, bakal coba dipasang di sini tim fight. Di belakang sana Sasha terampil dan this is masih ada sebuah pacar. Bakal coba dikejar oleh seorang Mars dengan adanya meta tapi tidak bisa dilepaskan begitu saja. Mereka kehilangan San, mereka kehilangan Drian. Di sini Drian bakal coba diamankan dan ini bencana. Mereka tersisa 2 player saja dari tim Onyx. Ini harusnya bisa menjadi push untuk tim Genflix Arrow maupun Demonstar. Onyx Esports terpanis, 3 member harus tumbang, tapi begitu pula dengan Genflix. Tapi di sini perbedaannya adalah ada Mars yang bisa nge-split kemanapun, bisa nge-push dimanapun. Onyx Esports berada di area bawah, dari nanti Mace mencoba untuk menjaga, tapi Red Buff mulai dijaga oleh cewek. Marsnya mau ngamanin Red Buff ini, membuat Onyx Esports semakin kewalahan. Tapi nyatanya Lethal Counter tak berhasil untuk mendapatkan Red Buff. Malahan cewek menang terlalu lama, ditumbangkan dengan sangat mudah dengan adanya. Enggak, ini blunder. Ini Backup. blunder. Mars yang nggak punya pitch voice dan shutdown didapatkan no. oleh seorang anti-match. Ini dia harusnya udah dapetin 1, dia nggak maksa untuk dapetin Rasi. Dia kehilangan blue buff baru saja diamankan. Langsung ada Demon Hunter Sword diamankan oleh seorang Mars. Ini menjadi sedikit kerugian. Sedikit demi sedikit kesalahan satu sama lain. Mereka nggak ada yang bisa dibilang kurang menjaga posisi mereka. Mereka sudah menang, tapi mereka melakukan blunder, langsung balik lagi. Kalau seperti ini, walaupun dari turretnya, dari tim Onyx Esports sudah kehilangan semua, udah ompong, tapi persentase dari comeback itu masih ada, Budi Monster. Ingat, kalau misalnya Marsnya terpick off lagi, dia udah nggak punya immortality, dia bakal coba di pick off. Kalau Marsnya di pick off, nggak ada yang ke arah belakang, Sunset bebas banget, dan Onyx Esports bisa dapetin poin ini. Iya, sebagai playmaker dari Genflix Aerowolf, Mars nggak boleh salah melakukan pergerakan lagi. Apalagi sekarang 2 detik terakhir, ini Lord akan sangat-sangat mahal untuk kedua tim. Oke. Semuanya akan mencoba mendapatkannya. Genflix Aerowolf bukan berada di posisi yang nyaman pula. Kali ini Wave Minion udah mengarah ke arah inhibitor milik Genflix. Yes, Rasi juga udah dapetin red buff dari seorang Mars. Lihat, Mars nggak punya red buff untuk kali ini. Bloody Wing sudah diamankan oleh seorang anti-match. Ini bakal bahaya banget. Damage-nya bakal sakit banget anti-match. Lihat, sepatunya juga udah diganti. Cewek langsung bikin jus jeruk. Kali ini Fredo berada di depan. Bakal coba di pick up. Ada 1 buah bersama dan juga Torres. Tapi Fredo bakal mendapatkan 1 buah resistance from dari seorang super awal. Memberikan permainan luar biasa. Mars bakal fokus menuju ke arah blue buff terlebih dahulu. Bakal coba dipasangkan. Lihat, Wattnya masih di depan. Mars ada quick set. Dapat 1 buah poin tambahan. Dan cewek berhasil ditumbangkan oleh Mars. Rasi menuju yang kedua. Kali ini tembak Somplet. Double kill. Looking for triple kill. Tanpa adanya blue buff dari seorang Mars. Iya, satu persatu harus kembali ke arah belakang. Anti-miss, dia pun nggak bisa untuk menahan semua damage dari Genflix Aerowolf. Flaming Blood tak bisa dipakai lagi. Sudah terlalu terlambat untuk kabur dari peperangan. Onyx Esports 4 player harus tumbang. Dan sekarang Genflix Aerowolf punya kesempatan untuk mengamankan. Tapi hati-hati, di situ ada Sans yang bersembunyi. Gak dibuka busnya, tapi Rinasmi sudah sadar ada seseorang yang belum muncul di map mereka. Yes, bener banget. Tapi Rinasmi pintar. Biasanya orang kalau ngecek boost di arah top atau di arah bottom. Tapi kali ini masih bisa dihindari dengan pitch voice dari seorang Mars. Permainan luar biasa menuju ke arah Bapak Lord terhormat. Fokus mereka objektif. Gak mau terlalu terburu-buru dan Lord has been slain. Lord diamankan oleh tim Genflix Aerowolf dan Clay berada di garis depan. Tapi Clay juga gak boleh terlalu terburu-buru. Diambil sama Rasi. Tim fight abis ini bakal rugi untuk Genflix dan Lordnya bakal sia-sia. Ingat, perjuangan untuk PDKT pendekatan terhadap Bapak Lord bakal sia-sia. Kalau ketikung ya. Yes, bener banget. Kalau ketikung dan Genflix Aerowolf akan menuju ke area base milik Onyx Esports. Semuanya sudah udah hidup lagi, udah bersiap lagi, siap untuk mendefense base mereka. Tapi kalau sampai Lord masuk terlalu jauh, hentakan dari Lord itu akan menghabisi base milik Onyx. Gak boleh sampai masuk ke arah base